Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memberikan kita usia, kesempatan untuk dapat berbuat baik, mengumpulkan bekal-bekal untuk perjalanan kehidupan kita di akhirat nanti. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan keimanan dan Islam kepada kita. Kita tahu itu merupakan kunci seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas nikmat ini, Allah akan senantiasa menambahkan nikmat iman tersebut kepada kita. Sehingga mudah-mudahan kita mengakhiri hidup kita di atas keimanan. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasannya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini merupakan tujuan utama seorang manusia Allah ciptakan, yaitu untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Kalaulah ketika kita datang ke sebuah perusahaan, datang ke satu instansi, lembaga atau apapun itu, kita ingin bekerja di tempat itu. Ketika kita masuk di dalamnya, kita berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang kita pikir itu adalah satu hal yang baik. Ketika kita berada di dalam lembaga tersebut, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan tersebut, kepada bos kita. Maka bagaimana seandainya kalau orang yang datang ke tempat tersebut, dia baru datang, dia baru masuk ke dalam tempat itu, tetapi dia tidak memiliki ilmu tentang apa sih perusahaan itu, bekerja di bidang apa sih yang diinginkan bosnya. Kemudian dia berusaha berijtihad sendiri, mengambil kesimpulan sendiri bahwasanya kerjaan ini dan ini yang akan aku lakukan ini adalah hal yang terbaik, yang akan memberikan kebaikan atau keuntungan bagi perusahaan ini. Mungkin hal yang aku lakukan ini adalah hal yang akan dicintai oleh bosnya. Tapi dia tidak berusaha untuk mencari tahu terlebih dahulu. Tidak berusaha untuk berilmu tentang apa kesukaan bosnya, bagaimana sih karakter bosnya, apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat dia bekerja tersebut. Maka apa jadinya ketika seseorang ini kondisinya seperti ini? Dia bekerja tanpa mengetahui terlebih dahulu bagaimana seluk-beluk dari perusahaan, bagaimana keinginan bosnya, bagaimana karakter bosnya. Niscaya satu kerjaan yang dia kerjakan, dia menganggap ini adalah satu hal yang tadinya baik di mata dia. Dia mengira apa yang dia kerjakan ini akan membuat bosnya cinta, senang terhadap hasil kerjaannya. Dia mengira bahwasanya apa yang dia kerjakan ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaannya, akan mendatangkan kecintaan bosnya terhadap dia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bisa jadi apa yang dia kerjakan ternyata hanya merugikan perusahaan tersebut. Ternyata apa yang dia kerjakan hanya mengundang amarah dari bosnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu tentang seluk-beluk dari perusahaan tersebut. Dia tidak memiliki ilmu tentang bosnya, tentang orang yang dia mengabdi kepadanya. Sehingga apa yang terjadi? Bukannya kebaikan yang akan dia dapatkan, akan tetapi malah sebaliknya. Mungkin cercaan bosnya, mungkin amarah dari bosnya yang akan dia rasakan. Mungkin bisa jadi dia akan mendapatkan surat peringatan pada saat itu. Atau bisa jadi dia akan dipecat dari tempat tersebut. Kenapa? Karena amalan yang dia kerjakan ternyata tidak dibangun di atas ilmu. Kaum muslimin, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah status kita sebagai seorang yang bekerja di satu lembaga saja, kita butuh ilmu
untuk dapat mendekatkan diri kita dengan bos kita, untuk dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Ya. Lalu bagaimana lagi status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentulah kita lebih membutuhkan terhadap ilmu tersebut, ilmu tentang Allah, ilmu tentang agamanya, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang apa-apa yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, kita berharap ini akan mendatangkan ridho Allah, ini akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Tapi ternyata sebaliknya, apa yang kita kerjakan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita butuh ilmu untuk itu semua, untuk mewujudkan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, itu menjadi hamba Allah yang sejati. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu insyaallah kita akan mengkaji satu kitab yang sangat fenomenal, yang hampir setiap masjid yang ada di negeri kita ini, bahkan di belahan dunia manapun, ya, memiliki buku ini, ya, buku yang diberi judul oleh penulisnya Riyadhus Shalihin. Apa kitab tersebut? Insyaallah akan kita bahas setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, ya, insya Allah dengan taufik dari Allah, kita akan membahas satu kitab yang sangat fenomenal. Ya, kitab yang diberi judul oleh penulisnya dengan judul Riyadhus Shalihin, di mana di dalam kitab ini berisi tentang banyak ilmu agama ini. Ya, ilmu tentang hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang hal-hal yang dapat mewujudkan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Buku ini diberi judul oleh penulisnya, ya, dengan nama Riyadhus Shalihin. Ya, sebagaimana namanya Riyadhus Shalihin, dalam bahasa Indonesia artinya adalah taman-taman orang-orang soleh. Ya. Kenapa? Ya, di antara para ulama menjelaskan, ya, buku ini sangat layak diberi judul dengan judul Riyadh, taman-taman orang soleh. Sebagaimana hadir dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi, ya, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan, ya, Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati satu riyadil jannah, taman surga, maka singgahlah di situ, berhentilah kalian di situ. Nabi mengatakan dengan riyadul jannah, taman surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah?" Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Bagaimana bisa di dunia ini ada taman surga? Lalu Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, ya, tentang riyadul jannah tersebut. Kata Nabi SAW, halaqul dzikr, halaqah dzikir. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan dzikr di situ adalah ilmu. Halaqah ilmu, majelis ilmu, di mana di dalamnya dibahas tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Inilah surganya, inilah taman surga bagi orang-orang soleh, yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Nabi SAW kita untuk hadir di tempat tersebut. Ya. Agar apa? Sekali lagi, agar kita mendapatkan
ya, banyak ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang dapat mewujudkan tujuan utama kita, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, buku ini ditulis oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Ya. Beliau ya dikenal, biasa kita mengenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf, ya, An-Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria, ya, rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau ya dinisbatkan kepada kota Nawawi, kota Nawa. Nah, maka nama beliau itu disebut dengan An-Nawawi karena beliau berasal dari kota Nawa. Ya, dulu merupakan sebuah desa kecil yang berada di Damaskus, yang kemudian sekarang ini ya, dikenal sebagai kota dari ya, ibu kota Suriah, ya, An-Nawa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau lahir di tahun 631 Hijriah dan wafat di tahun 676 Hijriah. Beliau hanya hidup ya selama 45 tahun. Ya, kehidupan yang cukup singkat. Ya, tapi beliau menghadirkan banyak karya-karya yang fenomenal. Ya. Beliau banyak memberikan manfaat kepada umat ini melalui karya-karya beliau. Di antara karya beliau yang sangat fenomenal, yang hampir semua kaum muslimin, ya, terutama para penuntut ilmu, mereka mengkaji kitab ini, bahkan menghafalnya, seperti kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya, atau Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, 40 hadis ya dalam prinsip-prinsip dasar Islam dan kaidah-kaidah hukum di dalam Islam, ya. Di mana di dalam kitab tersebut berisi sekitar 40-an hadis membahas tentang pondasi dalam agama ini. Dan di antara kitab yang sangat fenomenal, yang tadi kita katakan hampir setiap masjid di dunia ini memiliki kitab ini, itu kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang telah mengubah dunia ini, ya. Di mana kitab ini berisi tentang hadis Nabi SAW, berisi tentang firman Allah Jalla Jalaluh. Ya. Banyak sekali manfaat di dalam kitab ini yang kalau seandainya ya mereka berusaha untuk mentelaahnya lebih dalam, niscaya mereka akan mendapatkan kebaikan yang besar dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah Al-Imam An-Nawawi, seorang yang sibuk hidupnya dengan kehidupan penuntut ilmu, ya, yang senantiasa menghabiskan waktunya dalam mempelajari dan mengkaji agama ini, ya. Bahkan beliau ya wafat dalam keadaan belum menikah, saking sibuknya beliau ya untuk mempelajari agama ini, saking sibuknya beliau dalam menyebarkan ilmu agama ini, ya. Dan terbukti banyak keberkahan yang Allah berikan dari ilmu beliau. Dan sampai sekarang nama beliau masih sering kita sebut. Ya. Siapa beliau? Ya. Al-Imam An-Nawawi. Insyaallah kita akan membahas sedikit lagi tentang beliau ya setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang seorang imam besar yang biasa dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. Siapa beliau? Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan sedikit tadi, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau adalah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau memiliki gelar yang sangat luar biasa, ya.
dikarenakan apa yang telah beliau persembahkan untuk agama ini. Beliau diberikan gelar oleh para ulama yang hidup di zaman beliau dengan sebutan Muhyiddin. Allahu Akbar. Muhyiddin, yang menghidupkan agama ini. Ya, seorang Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama ini. Satu julukan yang beliau sendiri tidak ridho, tidak suka kalau gelar tersebut disandarkan kepada beliau. Ya, ini menandakan bagaimana ketawaduan beliau. Ini memberikan nasihat kepada kita. Ya, kalaulah seorang ulama besar seperti Al-Imam An-Nawawi seperti ini saja, beliau merasa untuk tidak layak untuk diberikan pujian-pujian seperti ini, lalu bagaimana lagi dengan kita? Ya, yang mungkin pengorbanan kita untuk agama ini masih sangat sedikit. Tapi terkadang kenapa kita sangat menginginkan, berharap pujian orang lain, berharap mendapatkan gelar ini dan itu, ya, hanya karena satu kebaikan yang itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena satu hal yang kita lakukan, kita berharap bisa memiliki kedudukan yang tinggi di mata orang. Ya, kita lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi, seorang yang tawadhu, beliau tidak berharap apa-apa dari kebaikan yang beliau lakukan, dari apa yang telah beliau persembahkan untuk umat ini. Ya, bahkan gelar pun beliau tidak rela, tidak ridho untuk diberikan gelar tersebut. Sampai beliau pernah mengatakan, aku tidak akan memaafkan orang-orang yang berikan aku gelar Muhyiddin. Ya, beginilah ulama kita, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, padahal apa yang mereka lakukan sangatlah besar keutamaannya. Kaum muslimin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal yang spesial dari Al-Imam An-Nawawi, beliau mulai menghafal Quran dari semenjak kecil beliau. Dikatakan bahwasanya beliau menghafal Quran ketika usia beliau belum mencapai usia baligh. Bahkan ada yang mengatakan ketika usia beliau 6 tahun, Allahu Akbar. Di saat usia 6 tahun beliau sudah menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian beliau melanjutkan menghafal hadis-hadis Nabi SAW, menghafal matan-matan yang ditulis oleh para ulama. Bahkan dikatakan ketika usia beliau 10 tahun, usia di mana anak-anak di usia seperti itu mencintai yang namanya permainan. Sampai ketika beliau berusia 10 tahun, teman-teman beliau mengajak beliau bermain. Dan beliau tidak ingin untuk bermain bersama mereka. Bahkan beliau sampai dipaksa untuk ikut bermain bersama teman-temannya. Dan pada saat itu beliau menangis. Beliau menangis, tidak ingin bermain. Allahu Akbar. Beliau hanya menginginkan untuk menghabiskan waktunya di dalam dunia ilmu, menyibukkan dirinya dengan pelajaran. Allahu Akbar. Begitulah ulama kita. Bahkan dari semenjak kecilnya beliau sudah memiliki sifat karakter yang luar biasa. Itu zuhud di dalam diri beliau. Tidaklah beliau mengejar dunia ini kecuali hanya hal-hal yang dapat membantu dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau jauh dari hal yang namanya kenikmatan dunia. Bahkan dari semenjak kecilnya beliau sudah memiliki karakter zuhud ini. Maka layak apa yang beliau kerjakan itu membuahkan hasil yang sangat besar, mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Allahu Akbar. Beginilah orang-orang yang Allah cintai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mencari-cari suri tauladan dalam kehidupan kita. Sibukkan diri kita untuk mencari contoh orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tentu yang paling utama adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat beliau, kemudian para ulama, orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Ya, di antaranya Al-Imam An-Nawawi. Ya, betapa banyak sebenarnya ya, faedah yang dapat kita ambil bagaimana kisah kehidupan beliau, yang kalau seandainya setiap muslim ya berusaha mencontohnya, maka niscaya kebaikan-kebaikan yang banyak akan dia peroleh. Ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah sedikit cuplikan tentang penulis dan kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam An-Nawawi, kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, yang insyaallah ya pada kesempatan kali ini dan seterusnya kita akan mengkaji kitab yang sangat fenomenal ini. Mudah-mudahan ya, dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa melanjutkan dan mengambil faedah-faedah dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.